Hai Dea. Wah Dewi, kangen. Kabar, kangen juga. Kita nggak akan lama lagi ketemu nih. Aku bangga sebagai warga RW 1. Yes, Dua-duanya, warga RT 1 ya dua-duanya. RT Jadi, 01. Nah, waktu itu aku ingat Dea sedang mengerjakan sebuah project, ya. Dan mungkin yang aku pengen tanya adalah eh, apa sih impact yang Dea rasakan dari Kaizen Writing? Kaizen Writing dulu ya, karena aku tahu setelah itu kamu bakal ikutan Kaizen Structure batch 1 juga. Dan iya. itu tahun ini ya. Oke, sekarang Kaizen Writing dulu, gimana sih manfaat yang dia rasakan? Jadi aku tuh yang pertama kali nyetrum dari Mbak Dewi itu adalah cara kan aku tadinya ikut bukan untuk menyelesaikan project Mbak Dewi, to be honest, tapi karena aku ngefans dan aku pengen tahu bumbu dan resep di balik Mbak Dewi menulis. Kenapa tulisannya bisa jadi seperti itu dan kita yang baca itu nggak bisa berhenti membaca dari kalimat pertama sampai terakhir. Sebetulnya awalnya itu Mbak Dewi. Jadi aku nggak pernah menganggap diriku ini mau menulis novel atau apa itu nggak pernah. Tapi setelah ikut yang Kaizen Writing, itu aku jadi kayak kesetrum, loh ilmu ini kok bisa aku pakai buat disertasiku nih gitu, yang macet. Lagi nulis disertasi dan sedang macet ya. Betul, macet dan aku nggak tahu apa ya caranya gimana. Nah, buatku Kaizen Writing itu membuatku punya gambaran yang jelas terutama terkait dengan awal mula kontrak dan timeline. Itu aku langsung buat sesuai dengan yang diajarin sama Mbak Dewi. Ya, Jadi aku ya. bikin kontrak-kontrakan ditandatanganin sama Ari, tandatanganin sama aku, terus timeline tuh aku bikin. Nah, terus yang lebih lebih toyar kepalaku lagi adalah cara Mbak Dewi saat research. Oke. Nah, Ya. itu yang membuat aku ngerasa, loh, kok aku selama ini neliti tapi nggak pernah meneliti dengan cara yang Mbak Dewi ajarin. Hmm, Bagaimana Mbak Dewi menceritakan waktu kan cerita tentang Bantar Gebang ya, ya, research-nya. betul. Dan itu membuat aku kayak, oh kayak gini ya harusnya pola dari aku research-nya. Aku pakai juga tuh Mbak Dewi. Sampai Hmm. akhirnya aku menulis dengan gaya itu dan terharu aku. Akhirnya aku bisa mengirimkan ke Mbak Dewi kata tamat di disertasiku. Iya, dan aku sempat lihat foto disertasi kamu itu tebal banget ya. Masih ingat nggak berapa word count-nya untuk Wah, disertasi kamu ini? tunggu tunggu. Aku ada nah, word count itu sangat membantu aku di itunya, Mbak, di apanya? Di pemetaan Mbak Dewi, aku harus hari ini nulis berapa-berapa itu kan diajarin Mbak Dewi tuh. Ya, betul. Nah, Betul. jadi aku itu selesai di word count, aduh aku takut salah nih ya, tapi kayaknya 30 ribuan. 80.000, betul. 80.000. Iya, Iya, 80 dari ribu. bentukan kelihatannya 80 ribu memang. Betul, 80.000 Mbak. Betul. Karena Ah, aku kemarin ini harus mengekstrak itu ke 300 jadi sangat pusing kepalaku. oke. Mungkin bagi yang belum tahu apa yang disebut kontrak tadi oleh Dea, itu artinya Dea membuat semacam tekanan ya supaya deadline dia cepat kelar. Dia membuat janji secara tertulis dengan seseorang dan yang tadi dia sebutkan adalah suaminya ya. Jadi dia berjanji bahwa tanggal sekian manuskripnya harus kelar. Ya, dan itu salah satu metode yang memang kuajarkan di kelas Kaizen Writing. Nah, lalu beberapa bulan lalu aku membuat kelas Kaizen Structure dan dia juga ikutan nih, gitu ya. Nah, sebenarnya kan kalau kelas Kaizen Structure itu memang sangat berat ke penulisan fiksi, gitu ya. Nah, tapi sebenarnya dia sendiri merasakan ada impact nggak sih dari mungkin dari sekian materi yang aku bagi, apa yang paling memiliki impact bagi dia maupun kepenulisan Dea ya, entah mungkin di disertasinya atau mungkin dari cara berpikir ketika membaca sebuah karya tulis seperti apa? Jadi Mbak, kalau aku boleh gambarkan, Kaizen Writing itu adalah fondasi aku menulis disertasiku sampai tamat. Yes. Kelas structure yang Mbak Dewi adalah cara aku memperhalus untuk revisi. Dan Okay. kelas structure ini membuat aku bisa menyelesaikan, kan setelah jadi satu karya 80.000 harus di squeeze ke abstrak 300 kata. Betul. Lalu harus di squeeze lagi ke 12 halaman menjadi jurnal yang dipublish dan
Ini finger cross akan dipublish di minggu depan, di 2 minggu lagi di Bangkok, Mbak Dewi. Jadi, iya, jadi ilmunya Kaizen Structure itu aku nggak meskipun Mbak Dewi bilang itu untuk fiksi, tapi ternyata cara menceritakan seperti itu untuk karyaku itu bisa jadi mengalir enak dibacanya, Mbak. Jadi kan Mbak Dewi ada yang ceritanya kayak ini kapan kita kasih kejutan nih, kapan kita kasih kayak udah nggak ada harapan lagi nih tokoh utamanya. Nah, jadi aku pun akhirnya menuliskan dengan gaya itu, Mbak. Jadi saat 10 hipotesisku itu 5 ditolak, aku kayak udah kayak menceritakan bahwa wah ini ternyata teori yang aku pegang nggak sekuat itu. Tapi muncullah pahlawan 5 hipotesis yang jadi, dan inilah yang jadi juaranya. Dan di kelas structure lah aku bisa menceritakan ini jadi sebuah keberhasilan yang cakep gitu. Jadi gagal dan berhasilnya itu jadi temuan yang berharga untuk novelty-nya kita gitu, Mbak Dewi. Wow, aduh Dea, ini buat aku sangat membahagiakan ya, karena sejujurnya memang kelas Kaizen Structure itu kan materinya lebih advance daripada Kaizen Writing, dan juga aku tidak tahu seberapa besar implementasi yang bisa dipakai untuk penulisan non-fiksi. Nah, karena sebetulnya apa yang dia kerjakan adalah disertasi, terus terang aku sangat surprise ternyata bisa dipakai juga. Aku jadi terharu. Jadi buatku pribadi ini adalah saat aku udah nggak mampu lagi menyelesaikan disertasiku, ternyata aku merasa aku juga terpukul sebagai seorang pengajar sih, Mbak Dewi. Jadi ketulusan Mbak Dewi mengantarkan ilmu lah yang nyetrum ke kami para peserta, sehingga kami itu jadi kayak punya daya untuk melanjutkan perjalanan yang waktu itu aku nggak yakin aku akan selesai. Nah, aku sebagai pribadi punya ambisi, aku pengen banget anak-anak mahasiswaku atau anak-anak siapapun di Indonesia ini tahu ilmu Kaizen Writing sama structure ini, karena menulis ternyata bisa semenarik dan sebagus itu gitu. Jadi when I hit my rock bottom, saat aku udah nggak punya harapan lagi menulis, ada ketulusan dan niat baik Mbak Dewi mengajarkan ilmunya Mbak Dewi yang nyampe ke aku sehingga aku dimampukan untuk menyelesaikan. So I wish my students and siapapun yang butuh ilmu ini untuk skripsi, laporan dan segala macam itu bisa punya kesempatan untuk belajar. Terima kasih banyak Dea, thank you. Ini sangat bermakna buat aku, dan moga-moga betul apa kata Dea, ini bisa membantu semakin banyak orang, karena aku juga percaya bahwa skill menulis itu adalah skill yang bisa berguna untuk segala profesi, untuk segala level pencapaian maupun kehidupan kita sekarang. Semua orang butuh kemampuan itu. Thank you ya, makasih banyak Dea udah berbagi dengan begitu tulus, dan gak nyangka bahwa ternyata manfaat Kaizen Writing maupun Kaizen Structure itu sudah berada di luar dari ekspektasiku. Ini udah beyond expectation ya, di luar Nurul dan pikirku. Thank you Mbak. Aku yang terima kasih banget.